Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas sebuah topik yaitu tentang analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Berikut adalah anggota kelompok kami. Pada topik ini terdapat sebuah kasus yaitu sebuah perusahaan farmasi sedang mengembangkan obat antiinflamasi baru. Setelah dilakukan uji farmakokinetik, obat menunjukkan CIMAC yang tinggi dalam 30 menit pertama. Tetapi efek antiinflamasi baru terlihat setelah 2 jam. Studi farmakodinamik menunjukkan bahwa efek maksimal tercapai pada konsentrasi yang lebih rendah daripada yang ditunjukkan oleh CIMAC. Pada kasus ini ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa ada keterlambatan antara CIMAC dan efek antiinflamasi yang muncul? Keterlambatan efek antara CIMAC dan munculnya efek antiinflamasi dapat disebabkan oleh beberapa mekanisme, yaitu pertama, distribusi ke lokasi kerja obat. Meski obat mencapai konsentrasi plasma maksimum cepat, obat perlu waktu untuk mencapai dan berikatan dengan reseptor atau target di jaringan yang relevan sehingga efeknya dapat terlihat. Kedua, binding dan unbinding reseptor. Proses ikatan obat dengan reseptor mungkin lambat, memperlambat munculnya efek meskipun konsentrasi plasma sudah tinggi. Ketiga, proses fisiologis yang memediasi efek. Efek antiinflamasi seringkali melalui penghambatan mediator inflamasi yang harus mengalami turnover, sehingga ada lag waktu antara pengikatan obat dan pengurangan mediator seperti sitokin inflamasi atau enzim yang memediasi inflamasi. Keempat, fenomena waktu kerja farmakodinamik. Seperti yang dijelaskan oleh Halford 2018, delay efek dapat terjadi karena proses distribusi ke reseptor, kinetika ikatan reseptor, dan pergantian mediator fisiologis yang memerlukan waktu tertentu sebelum efek aktual muncul. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan studi farmakokinetik dan farmakodinamik, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis? Yang pertama, tentukan dosis awal berdasarkan data farmakokinetik dan hasil studi preklinis. Yang kedua, lakukan eskalasi dosis bertahap pada uji klinis fase 1 untuk mengetahui tolerabilitas dan keamanan. Yang ketiga, gunakan model farmakokinetik dan farmakodinamik untuk memprediksi dosis dan respon optimal. Yang keempat, lakukan studi dosis eksplorasi formal secara acak di fase 2 untuk mengukur efektivitas dan efek samping. Yang kelima, pilih dosis optimal berdasarkan keseimbangan manfaat klinis dan resiko efek samping. Yang keenam, optimalisasi dosis biasanya dilakukan setelah evaluasi nasional fase 3, kecuali jika ada aktivitas efek di fase 2. Pertanyaan yang ketiga yaitu, bagaimana hubungan FKFD ini dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Yang pertama yaitu hubungan FKFD memungkinkan peneliti mengetahui berapa dosis minimum yang sudah cukup memberikan efek terapi dan berapa dosis maksimum sebelum muncul toksisitas. Dengan data ini, tentang dosis terapeutik bisa ditentukan lebih akurat. Menurut penelitian Chua et al. Menjelaskan bahwa model PK atau PD digunakan untuk menentukan optimal exposure window, yaitu kadar obat yang menghasilkan efek maksimal tanpa meningkatkan resiko efek samping. Yang kedua yaitu hubungan FKFD membantu memahami delay efek. Misal, obat sudah mencapai kadar tinggi di plasma tapi butuh waktu untuk berdifusi ke jaringan target sebelum mulai bekerja. Dengan mengetahui hal ini, interval dosis bisa diatur agar obat tidak menumpuk sebelum efek sebelumnya hilang. Menurut penelitian Tuntlan et al., pendekatan ini sangat penting di fase awal pengembangan obat untuk mencegah overexposure dan peningkatan keamanan pasien. Yang ketiga, pemodelan FKFD juga digunakan dalam simulasi dosis menggunakan metode seperti population PK modeling atau Monte Carlo simulation. Simulasi ini membantu memprediksi variasi respon pada berbagai individu, misalnya pasien dengan gangguan ginjal atau hati, sehingga regimen dosis bisa disesuaikan secara personal. Hal ini didukung oleh Palmer et al. 2022 yang menegaskan bahwa pendekatan ini mencegah efek toksik akibat akumulasi obat dan memastikan efek tetap stabil pada semua kelompok pasien. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian.